Luar biasa. Luar biasa. Baik. Sehat, puji Tuhan. Anak-anak di rumah, apa kabarnya? Sehat kan? Sehat. Sehat ya. Puji Tuhan. Sekarang kita mau sekolah minggu nih. Anak-anak sudah berpakaian rapi, duduk yang manis. Kita mau nyanyikan lagu Satu anak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh ikut sekolah minggu di rumah masing-masing. Tolong kami Tuhan bersukacita bersama memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik bersukacita nggak di rumah? Nah, adik-adik, kita sukacita tidak tergantung dari keadaan kita, tetapi kita harus senantiasa bersukacita karena Tuhan Yesus senantiasa dalam hati kita. Yuk kita nyanyikan, "Oh sukacitaku." Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
juga anak-anak yang ada di rumah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga tingkah laku kita, cara berpikir kita, cara kita ngomong, supaya itu semua menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Ayo anak-anak Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan bersuka cita. Saya senang jadi anak Tuhan. Hatinya penuh dengan sukacita ya. Iya. Elsa bersukacita tidak? Sukacita. Kalau sukacita itu kelihatan dari wajahnya Sukacita, tersenyum. Tersenyum, Iya. tertawa, menari. Iya. Kita mau menari seperti Daud menari. Daud menari. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Di dalamku kan menari seperti Daud menari.
firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian Ku ingin dengar cerita. Firman Tuhan. Pejamkan mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus diami setiap hati kami, jauhkan kami daripada segala yang jahat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Na 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 na. Na na. Selamat pagi Rasa. Aduh, baru ku tinggal sebentar sudah pakai kacamata hitam yang keren. Iya, ini kacamatanya dari Korea loh. Bagus sekali. Iya. Terus aku kelihatan cantik nggak? Kok kelihatannya hitam ya? Oh, hitam. Iya nih. Itu mataharinya warna apa? Mataharinya kok nggak terang ya? Kayak mendung ya? Bunga-bunganya? Bunga-bunga juga gelap, nggak cerah. Coba kacamatanya buka sebentar. Nah, udah kelihatan. Kelihatan sekarang. Nah, itu pentingnya mata kita ya. Kalau matanya rabun nggak bisa melihat dengan jelas. Oh ya? Ya, kita juga ada loh bapak-bapak yang matanya sudah mulai rabun sehingga dia tidak bisa mengenal anaknya. Dia cuma bisa mengenal dari meraba. Cobalah seraba tanganku. Berbulu. Oh iya, berbulu. Tapi ini bukan tanganku. Oh, ini bulu-bulu memang. Oh, Iya. hitam ya? Iya. Nah, itu juga Lose akan bacakan. Oh, Dalam firman Tuhan, dalam ini ada ayatnya. oh ada. Iya. Ya. Dengarkan dulu ya. Ya, kita sekarang mau dengerin Lause Balan baca firman Tuhan. Lose ganti kacamata dulu ya. Yang kencang. Lose bacakan dari Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Adik-adik yang di rumah siap dengan Alkitab boleh ikut menyimak ya. Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan keempat. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku."
Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya kumakan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya. Berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Siapakah engkau ini? Sahutnya, "Akulah anakmu,
anak sulungmu, Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan langsung ya. Iya. Kisah tentang siapa? Yakub menipu bapaknya. Wah, Yakub menipu bapaknya. Bapaknya. Apa namanya bapaknya? Ishak. Untuk mengambil hak kesulungan kakaknya Esau. Itu tidak bagus ya, Lose. Ya, tidak bagus ya, adik-adik ya. Anak-anak tidak boleh mengikuti apa yang Yakub lakukan. Menipu itu sama dengan berbohong, lalu mengambil milik orang lain. Tidak boleh seperti itu. Tuhan bilang kita tidak boleh mengingini milik orang lain. Karena itu anak-anak Tuhan harus apa dong, Lose? Jujur. Harus jujur. Ya. Lose, juga anak-anak semua harus berani menjadi anak-anak Tuhan yang J-U-J-U-R, jujur. Anak-anak mau nggak jadi anak jujur? Lose mau nggak? Mau. Lose juga mau. Iya. Kita belajar dari kecil sampai besar menjadi orang jujur, berkata yang benar, berbuat yang baik. Lose ya. Iya. Kalau misalnya nih Mama bertanya, sudah makan belum? Padahal dari tadi asik main game. Jawabnya apa, Lose ya? Harus berkata jujur. Bilang apa, Ayu? Belum, Mama. Maaf, aku belum makan. Iya. Tadi asik main game. Walaupun mungkin Mama marah, tapi itu untuk kebaikan kita. Benar nggak, Lose? Benar sekali. Terus sekali. Mulai dari hal-hal kecil, kita harus berani berkata jujur dan tidak boleh mengingini milik orang lain. Misalnya nih, sebuah orang punya Alkitab bagus banget, Lose Esther tidak punya. Mungkin Lose Esther sekilas berpikir, andai aku bisa punya Alkitab itu. Tapi waktu Lose Esther berpikir begitu, cepat-cepat disingkirkan. Mungkin Lose akan berkata, boleh nggak pinjam Alkitabnya? Nah, tentu boleh ya. Boleh. Pinjam sebentar, lalu dibalikin. Terima kasih. Iya. Adik-adik juga harus seperti itu ya. Betul sekali. Itu anak Tuhan ya. Baik. Anak-anak mau? Lause mau loh. Mau? Siapa mau di rumah? Bagus sekali. Semuanya pasti mau. Ya, sekarang Lause mau. Tutup kita dalam doa. Iya, yuk kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang Yakub yang menipu ayahnya Ishak. Ya Tuhan, kami mau belajar dari cerita ini ya Bapa. Kami mau senantiasa berbuat jujur kepada setiap orang, terutama kepada Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Tolong ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu, ajar kami senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini aktivitas kita adalah membuat sarapan untuk orang tua kita, baik itu papa mama ataupun juga mungkin opa oma yang ada di rumah kita. Di sini Lause menyediakan roti tawar dan coki-coki. Untuk menghias roti tawar ini juga Lause sediakan teh hangat. Tuh, masih berembun kan tehnya? Pasti orang tua kalian sangat suka sarapan hari ini. Yuk kita buat sarapannya. Jadi deh, hiasannya seperti ini. Kalian boleh membuat hiasan yang lain sesuai selera kalian masing-masing. Sekarang kita akan mengatur roti ini di piring sajian kita ya.